Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Judi ini yang akan ana bahas sekarang. Diawali dengan ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Itu adalah ayat yang berkenaan tentang judi. Nah, judi ini di dalam ayat Al-Quran selalu digandeng dengan kalimat khomer ya, minuman, dan kebalikannya juga. Dan arti dari rijsun yang ada pada ayat yaitu sesuatu yang materi ataupun non materi, berupa keburukan atau sebuah perbuatan yang bersifat syaitan. Syaitan itu adalah sifat, sedangkan makhluknya adalah iblis. Jadi apa yang dilakukan iblis itu adalah sifatnya setan. Setan adalah sifat dari perbuatan iblis. Jadi judi digambarkan di dalam ayat Al-Quran adalah sebuah perbuatan yang dilambangkan atau yang dilakukan oleh iblis. Di dalam ayat yang lain juga dikatakan yas'alunaka anil khamri wal maisir, ya, selalu digandeng dengan khamr wal maisir, yaitu judi. Qul fihima itsmun kabir. Katakanlah bahwa keduanya, khamr dan judi itu adalah itsmun kabir, dosa besar. Jadi maisir artinya adalah judi. Di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat Al-Qur'an, judi itu penggunaannya dengan kata maisir. Nah, jadi judi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena akan menyebabkan permusuhan di antara kalian. Yaitu di antara kalian itu apa? Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Jadi setan itu ingin, perbuatan setan itu akan nanti mengakibatkan di antara kalian itu permusuhan dan juga baghdha, saling dendam. Ketika apa? Fil khamr wal maisir, ketika dia minum khamr atau berjudi. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat, dan nanti dua perbuatan ini akan mencegah kalian atau kalian akan tercegah untuk mengingat kepada Allah dan salat. Karena itulah judi ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akibat dari judi dan mabuk itu akan mengakibatkan pada permusuhan dan saling membenci atau saling dendam, dan mereka pasti akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan hikmah, ya, hikmah diharamkannya judi yaitu karena judi menjadikan manusia atau menjadikan diri kita ini selalu mengharapkan sebuah penghasilan tanpa usaha, tanpa kerja, alias bim salabim, instan. Dan dia akan selalu berhayal. Orang yang berjudi itu akan selalu berhayal tanpa ada usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah dari diharamkannya judi itu akan menghancurkan. Kalau dia sudah berumah tangga, akan menghancurkan rumah tangga. Kalau dia belum berumah tangga, akan membuat pertikaian atau perkelahian atau percekcokan dengan orang tua atau di antara saudara-saudaranya. Dan juga akan menghinakan diri dia. Dia akan menjatuhkan dirinya itu pada kehinaan di hadapan orang. Hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, bahwa judi ini akan mewariskan tadi dalam ayat permusuhan, kebencian, ya, bahkan akan mengakibatkan pada pembunuhan di antara pemain ataupun bandar, terlebih lagi akan mengakibatkan pembunuhan. Itu judi.
Itulah kenapa diharamkannya judi. Hikmah yang keempat, judi ini diharamkan menjadikan, atau judi itu akan menjadikan si penjudi malas dan tidak mau bekerja. Bahkan dia karena malasnya dia akan mencuri. Dia akan mencuri untuk mendapatkan modal dia berjudi. Seperti kecanduan. Orang yang kecanduan dengan narkoba seperti itu, dia akan berusaha untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba dengan cara apapun. Itu. Dan yang kelima, yaitu yang hikmah diharamkannya judi. Judi ini akan menciptakan figur dirinya itu, diri orang penjudi itu akan tidak berakhlak dan tidak beradab sama sekali. Itu adalah 5 hikmah kenapa diharamkannya judi. Nah, ini kacamata agama. Melalui kacamata agama atau Islam mengharamkan judi. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita sudah lihat atau menurut ayat bahwa judi itu diharamkan, dan menurut agama Islam, bukan agama Islam saja judi itu dilarang, bahwa agama-agama yang lain pun melarangnya. Dan judi ini terus berkembang. Judi ini terus berkembang. Mungkin pada zaman dulu judi ini hanya offline saja, tapi sekarang dikembangkan judi semaksimal mungkin supaya orang dipermudah dan dijadikan judi itu offline, dijadikan judi itu online oleh mereka. Bayangkan. Jadi kalau kita lihat bagaimana skema mereka, para bandar-bandar judi itu melakukan perjudian, kita harus tahu, kita harus pelajari. Bukan kita ingin berjudi, bukan, tapi kita pelajari supaya kita tahu mekanisme mereka, para bandar ini melakukan judi, bagaimana mereka menarik atau menjadikan orang menjadi pecandu judi. Itu kita harus mengetahui. Pertama, supaya kita menjauhkan judi, kita pelajari akibatnya. Akibatnya tadi dalam agama dikatakan ada 5 hikmah kenapa judi itu diharamkan, karena akibatnya tadi ada 5. Mungkin bisa jadi kalau kita telusuri lebih dari itu. Nah, lalu persekongkolan yang jadi dalam judi ini, dalam mereka menjalankan judi, agen-agen judi yang online ini, mereka mempunyai persekongkolan di antara agen-agen, atau istilahnya mereka mempunyai mereka itu seperti cabang. Pusatnya ada misalkan di luar negeri, tapi cabangnya merajalela di mana-mana. Seperti pengiriman itu kan ada kantor pusatnya dan ada cabang-cabangnya. Judi pun dijadikan seperti itu oleh mereka. Tapi sistemnya mereka jadikan online. Jadi seperti media elektronik, TV, mereka kan suka membuka kebobrokan para pedagang, bagaimana mereka menggunakan bahan-bahan yang dilarang, lalu saksi matanya ditutup, ditutup matanya, suaranya disamarkan, bagaimana kerja mereka, bagaimana mereka memasarkan, itu kan seperti itu bisa. Nah, kenapa media TV ini tidak mau membuka kebobrokan judi? Kenapa mereka tidak mau secara terbuka kepada masyarakat untuk membuka kedok mereka ke publik? Supaya masyarakat ini tahu bagaimana kerjanya mereka, dan bagaimana masyarakat ini dibohongi oleh mereka, para bandar judi ini. Itu harus dipublikasikan ke publik. Jangan masalah yang sentral ini, yang masalah penting ini, kenapa tidak? Sedangkan masalah makanan media TV sering membukanya.
Jadi kalau kita lihat ya, sistem mereka ini dibuat seperti gali lubang tutup lubang. Jadi berawal misalkan mereka disodorkan oleh pinjol, pinjaman online dengan mudah sekarang. Ratusan pinjol, pinjaman online itu merajalela dengan mudah sekali orang mendapatkannya. Nah, itu salah satu jalan untuk masuk kepada judi online. Mereka juga para bandar-bandar ini bekerja sama dengan pinjol-pinjol ini yang sistemnya itu mudah untuk memperoleh uangnya. Lalu ketika mereka minjam dengan mudah dan mereka main lalu mereka menang, ya, mereka kemenangan uang mereka itu untuk apa? Menutupi utangnya pinjol itu. Terus seperti itu. Jadi tidak ada sejarahnya, ya, tidak ada sejarah judi itu membuat orang kaya. Sebab kenapa? Sebab semua sudah diatur, apalagi online sudah diatur. Yang tidak online aja di kasino-kasino itu sudah diatur oleh mereka. Tidak mungkin bandar ini mau rugi, mustahil. Mustahil bandar itu mau rugi, tidak ada. Kalau bandar itu rugi udah nggak ada judi. Tapi nyatanya apa? Merajalela, merebak judi online ataupun online. Kenapa? Ya karena tidak mungkin bandar judi itu akan rugi. Harusnya apa? Jadi kalau orang sudah masuk, kepada judi online, ya, jadi semua data itu, ya, semua data orang itu akan apa? Disebar oleh bandar ini, oleh server ini ke berbagai pinjol. Nanti pinjol itu ketika dia habis uangnya masuk itu pinjol, macam-macam pinjol. Untuk apa? Diberikan modal lagi untuk dia bermain. Sebab itu kan sekarang kan pinjol-pinjol itu banyak sekali dan mudah untuk didapatkannya. Jadi yang kaya itu apa? Bandar. Kenapa? Karena dialah pembuat, pengatur dan pemantau. Sudah pasti uang pemain itu ya dikuras oleh bandar. Awalnya saja mungkin diberi apa? Diberi kemenangan. Tidak mungkin kita main awal itu terus kalah. Nggak mungkin. Pasti menang. Pasti akan diberikan kemenangan oleh mereka. Supaya apa? Tertarik. Seperti itu. Jadi mustahil pemain itu, penjudi itu akan menang dan dia akan menjadi kaya. Tidak, mustahil sama sekali. Judi, misalkan judi pertandingan sepak bola atau pertandingan-pertandingan olahraga yang lain, itu juga seperti itu. Sudah mereka style. Jadi tidak online itu, tapi mereka mundurkan beberapa detik sehingga apa? Mereka bisa atur. Nah, itu para bandar judi seperti itu. Jadi seharusnya apa? Pemerintah ini kalau misalkan mau sungguh-sungguh membasmi judi, ya dia harus membuka dengan jelas cara kerja mereka para bandar ini mencari mangsa. Jangan hanya sebatas imbauan saja, imbauan, tidak ada efeknya, masyarakat tidak tahu. Jadi tidak perlu dikatakan bahwa ini jaringan mereka ada di luar negeri, tidak bisa tersentuh atau tidak bisa terlacak. Nggak perlu itu. Cukup buka sistem mereka, cara bekerja, cara mereka kerja, bagaimana mulai dari diiming-imingi kemenangan sampai dana, ya, sampai dana yang kalau mereka menang dan dicairkan, lalu dana itu kembali lagi ke bandar. Nggak mungkin itu cair karena ada seperti pembekuan. Nah, itu ada itu. Orang yang paham itu tahu. Nah, itu harus dibuka. Jadi nggak usah bandarnya ada di Thailand, ada bandarnya ada di negara ini, tidak tertentu. Buka saja kebobrokannya. Cara sistem mereka bekerja seperti apa? TV itu membuka kasus-kasus makanan yang dibuat dengan barang-barang yang diharamkan atau yang dilarang. Cukup itu saja, dengan mata ditutup, dengan suara
disamarkan kan bisa. Seperti kenapa masalah judi ini tidak mau dibuka seperti itu? Coba kalau lihat ada sebuah film kisah nyata di baru-baru ini, yaitu judulnya kalau tidak salah nomor bet. Jadi cara bagaimana sistem mereka, kerja mereka dengan merekrut orang-orang dari luar untuk dijadikan kerja paksa untuk menjadi pemantau judi online itu. Nah, jadi apa? Dan kalau coba dilihat film itu bagaimana mereka cara dan korbannya itu, korban orang yang melakukan penjudi itu apa? Dia berakhir dengan bunuh diri karena kecanduan, berantem dengan orang tuanya, pisah dengan keluarganya, itu berakhir kecanduan mereka. Itu adalah film Cina. Coba ditonton film itu bagus sekali. Dan kalau di sana, di dalam cerita pemerintah Cina itu dengan tegas mereka menghukum mati para penipu dan para bandar, itu dihukum mati dan dibuka ke publik dengan ditutup, disamarkan wajahnya dan suaranya dibuka, bagaimana mereka melakukannya dan bagaimana mereka disiksa dan bagaimana mereka cara untuk menggait mangsa-mangsa untuk kecanduan menjadi bermain judi online. Itu yang harus dibuka. Jangan kita gembar-gemborkan servernya ada di luar. Tidak perlu. Buka supaya masyarakat tahu, oh kita dibohongi. Seperti itu. Ini saja. Jadi agama melarang, agama mengharamkan judi online itu. Ketika agama mengharamkan, berarti apa? Tidak ada manfaatnya, yang ada adalah mudaratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hambanya dan yang lebih mengetahui apa perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya adalah judi, baik itu offline ataupun online. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihindari dari perbuatan terkutuk ini, yaitu judi online, dan mudah-mudahan anak cucu kita juga dijauhkan dari perbuatan terkutuk ini. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.